Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Yuveniarlin. Saya dari TI 23A. Di sini saya akan mempresentasikan modul 3 dan modul 5. Di sini nama ketuanya Hamijan Fawas, anggotanya ada Awijaya, Raihan Juwan, Alvina Yuveniarlin. Modul 3 yaitu uji hipotesis. Tujuannya yang pertama, mahasiswa dapat melakukan pengujian hipotesis secara statistik dengan prosedur yang benar. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengujian hipotesis yang sudah dilakukan. Uji tes one sample test merupakan salah satu uji parametrik. Biasanya digunakan untuk ukuran sampel di bawah 30. Syaratnya adalah data berupa kuantitatif dan memiliki distribusi normal. Pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu yang digunakan sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel nilai tertentu. Di sini pada umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Independent sample test adalah metode yang digunakan untuk menguji kesamaan rata dari dua populasi yang bersifat independen, di mana peneliti tidak memiliki informasi mengenai ragam populasi. Independen maksudnya adalah bahwa populasi yang satu tidak dipengaruhi atau tidak berhubungan dengan populasi yang lain. Barangkali kondisi di mana kita tidak memiliki informasi mengenai ragam populasi adalah kondisi yang paling sering dijumpai di kehidupan nyata. Dan di sini ada objek penelitian. Objek penelitian adalah dalam praktikum statistika, pengujian hipotesis ini adalah data primer yang diperoleh dari sampel data artikel analisis data sampel menggunakan uji hipotesis. Penelitian perbandingan menggunakan uji one sample test dan uji independent sample test. Untuk data one sample test, data tersebut meliputi sampel anak dan tinggi badan anak. Seluruh data tersebut kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS untuk keperluan analisis. Dalam praktikum ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan fitur one sample test. Data dianalisis untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Selain itu juga diinginkan untuk menguji hipotesis dalam statistik. Berikut ada data pengujian one sample dan tinggi badan. Dan di sini juga ada data pengujian independen test, nilai sebelum atau X dan nilai sesudah yaitu Y. Setelah melakukan pengambilan data, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Berikut langkah-langkah pengolahan data dalam pengujian one sample test dalam software SPSS. Yang pertama, masukkan data ke dalam software SPSS. Dan kedua, pilih analisis pada menu bar, kemudian pilih kompartemen one sample titis. Dan yang ketiga, masukkan variabel tinggi ke dalam kotak tes variabel S, kemudian rata-rata dari variabel tersebut 100 atau sebagai 0 di dalam kotak tes value. Kemudian pada tombol option masukkan besar selang kepercayaan yaitu 95%. Setelah melakukan pengambilan data, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Berikut langkah-langkah pengolahan data dalam pengujian independent sample test dalam software SPSS. Yang pertama, masukkan data ke dalam software SPSS dengan format sebagai berikut. Yang kedua, pada variabel view untuk kolom grup, ubah bagian values dengan menambahkan value 1 untuk nilai sebelum dan value 2 untuk nilai sesudah. Dan yang ketiga, pilih analisis pada menu bar, kemudian pilih kompartemen independent sample test. Dan yang terakhir, masukkan variabel nilai ke dalam kotak tes variabel atau S, kemudian variabel group ke dalam kotak grouping variabel, kemudian pada tombol define group, masukkan angka 1 pada grup 1 dan angka 2 pada grup 2, kemudian klik continue. Oke.
Di sini ada pembahasannya, yaitu one sample t-test. Berikut ini disajikan hasil analisis pengujian one sample test yang dilakukan terhadap data tinggi yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata tinggi badan sampel dan nilai rata-rata yang telah ditentukan sebagai acuan dengan menggunakan software SPSS. Pada bagian ini dilakukan analisis statistik menggunakan one sample t-test untuk mengetahui apakah rata-rata dari suatu variabel dari dalam sampel secara signifikan berbeda dari suatu nilai yang telah ditentukan, yaitu 100. Uji ini bertujuan untuk menguji hipotesis nol atau H0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rata-rata sampel dan nilai pembanding, serta hipotesis alternatif atau H1 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan. Variabel yang diuji dalam tabel adalah tinggi dengan jumlah sampel sebanyak 20 respon, sehingga derajat kebebasan atau DF adalah 19. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai statistik T sebesar min 1617 yang menunjukkan arah dan besar deviasi rata-rata sampel dari nilai pembanding dalam satuan standar error. Nilai signifikansi atau sig 2 min Taylor yang dihasilkan sebesar 0,122, yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi yang umum digunakan, yaitu 0,05. Di keputusan uji sig 2 Taylor 0,122 kecil dari 0,05 atau T hitung min 1,617 lebih kecil dari T tabel 1,72913, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berikut pembahasan independent sample t-test. Berikut merupakan hasil analisis yang diperoleh dari pengujian independen t-test terhadap dua kelompok data, yakni nilai sebelum dan nilai sesudah perlakuan. Pengujian dilakukan menggunakan software SPSS guna mengetahui apakah perbedaan antara kedua kelompok tersebut signifikan secara statistik. Pada bagian ini dilakukan uji independent sample t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok independen terhadap suatu variabel tertentu. Dilanjut, hasil interval kepercayaan 95% terhadap perbedaan rata-rata berada pada rentang min 25.812 hingga min 12.988 yang tidak mencakup angka 0. Hal ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa perbedaan antara kedua kelompok adalah nyata dan signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan secara statistik antara kedua kelompok diuji terhadap variabel yang dimaksud, dengan kelompok pertama menunjukkan rata-rata yang jauh lebih rendah daripada kelompok kedua. Kesimpulan, berdasarkan kegiatan praktikum atau analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa telah memahami proses pengujian hipotesis secara statistik dan mengikuti prosedur yang benar dan sistematis. Mahasiswa mampu menjalankan setiap tahapan pengujian dan tepat, dimulai dari identifikasi jenis data, perumusan hipotesis, nol, dan alternatif, pemilihan jenis uji statistik yang sesuai, hingga proses perhitungan menggunakan software SPSS. Selain itu, mahasiswa juga telah dapat membedakan dengan baik antara one sample test dan independent sample test. Bagi dari segi konsep dasar, asumsi yang digunakan, jenis data yang dianalisis maupun tujuan pengujiannya, one sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata satu kelompok terhadap nilai tertentu, sedangkan independent sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok yang tidak saling berhubungan. Kemampuan membedakan kedua jenis uji ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap metode pengujian hipotesis dalam konteks penelitian kuantitatif. Di sini saya akan membacakan modul 5, uji ANOVA. Tujuannya yang pertama, mahasiswa mampu memahami uji hipotesis harga rata-rata populasi dan menggunakan analisis of variance.
Yang kedua, mahasiswa memahami penyelesaian persoalan uji hipotesis harga rata-rata multi-populasi analysis of variance menggunakan software SPSS. Jenis ANOVA. ANOVA dua arah data tunggal tuai. ANOVA weighted replication. Pengamatan dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan dua faktor, namun setiap kombinasi hanya memiliki satu pengamatan atau tidak ada pengulangan atau replikasi. ANOVA dua arah data banyak tuai ANOVA weighted replication. Pengamatan dikelompokkan berdasarkan dua faktor dan melibatkan lebih dari satu pengamatan. Ada replikasi pada setiap kombinasi faktor. Di sini ada data pengujian ANOVA. Dan di sini ada analisis. Analisis data dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kepuasan atau kenyamanan dan daya tahan pengguna berdasarkan merek sepatu dan frekuensi pemakaian. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan metode ANOVA, baik one-way ANOVA maupun two-way ANOVA. One-way ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan atau kenyamanan atau daya tahan sepatu berdasarkan merek sepatu yang bernama Adidas, Nike, dan Converse. Hipotesis yang pertama, H0, tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kepuasan antar merek sepatu. Yang kedua, H1, terdapat setidaknya satu merek sepatu yang memiliki rata-rata kepuasan berbeda secara signifikan. Berikut adalah cara pengolahan data dengan bantuan software statistik atau bisa disebut dengan SPSS. One-way ANOVA. Yang pertama, klik variabel view yang telah diletakkan di bagian kiri bawah jendela SPSS. Masukkan data seperti gambar di bawah ini. Dan yang kedua, pada kotak name diisi sesuai dengan kasus ketik brand. Kemudian pada baris kedua ketik kepuasan. Langkah selanjutnya adalah pengisian data pada kotak value. Klik dua kali untuk variabel brand. A. Value 1 label Nike, klik add. B. Value 2 label Adidas, klik add. Value 3 label Converse, klik add, klik OK. Dan yang ketiga, setelah itu masukkan data hasil responden brand berdasarkan kepuasan data view yang terletak di bagian kiri bawah jendela SPSS seperti gambar di bawah ini. Dan yang keempat, pilih analisis pada sub menu, pilih compartment, kemudian pilih one-way ANOVA seperti gambar di bawah ini. Masukkan variabel kepuasan ke independent list dan masukkan variabel brand pada faktor, lalu klik OK. Pada pilihan option, tanda deskriptif, homogeneity of variance test, dan exclude cases analysis B analisis seperti di bawah ini, klik continue. 5. Pada pilihan post hoc, tandai OK pada variance subset serta isi kotak significance level berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, lalu klik continue. Yang keenam, klik OK hingga muncul output SPSS. 7. Hasil output SPSS. 8. A. Hasil deskripsi seperti di bawah ini. B. Hasil test of homogeneity of variance. Yang pertama, klik variabel view yang telah diletakkan di bagian kiri bawah jendela. Dan yang kedua, pada kotak name diisi sesuai dengan kasus, ketik brand. Kemudian pada baris kedua, ketik frekuensi. Pada baris ketiga, ketik kepuasan. Langkah selanjutnya adalah pengisian data pada kotak values. Klik dua. Yang kedua, pada kotak name diisi sesuai dengan kasus, ketik brand. Kemudian pada baris kedua, ketik frekuensi. Pada baris ketiga, ketik kepuasan. Langkah selanjutnya adalah pengisian data pada kotak values. Klik dua kali untuk variabel brand dan frekuensi. Values pada brand. A. Value 1 label Nike,
klik ADD. B. Value 2 label Adidas, klik ADD. C. Value 3 label Converse, klik ADD, klik OK. Value pada frekuensi A value 1 label 1 sampai 2 kali, klik ADD. B value 2 label 3 sampai 5 kali, klik ADD. C value 3 label setiap hari, klik ADD, klik OK. Setelah itu, masukkan data hasil respon brand berdasarkan kepuasan ke dalam data view yang terletak di bagian kiri bawah jendela SPSS seperti gambar di bawah ini. Dan yang keempat, berdasarkan kasus di atas, data yang akan diolah harus diuji normalitas. Tahap uji normalitas adalah pilih analisis pada sub menu pilih. Yang kelima, masuk variabel kepuasan ke dalam independent list. Masukkan variabel brand dan frekuensi faktor list. Yang keenam, pada pilihan plot, klik faktor level together, steam and lead, normality plus weight test, dan continue. Dan yang ketujuh, klik OK, akan muncul hasil output uji normalitas pada variabel brand dan frekuensi. Two-way ANOVA. Selain melakukan two-way ANOVA untuk menganalisis pengaruh dua faktor sekaligus, yaitu merek sepatu dan frekuensi pemakaian terhadap tingkat kepuasan hipotesis A. H0 tidak terdapat pengaruh antara masing-masing faktor dan interaksi keduanya terhadap kepuasan pengguna. B. H1 terdapat pengaruh signifikan dari salah satu atau kedua faktor serta kemungkinan interaksi antara keduanya terhadap H1 terdapat pengaruh signifikan dari salah satu atau kedua faktor serta kemungkinan interaksi antara keduanya terhadap kepuasan. Tahap pertama adalah pilih General Linear Model. Pada submenu pilih univariate seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, masukkan variabel kepuasan ke dependent variable dan masukkan variabel brand dan variabel frekuensi pada visit faktor. Yang ketiga, pada pilihan model, klik custom pada spesifik model, masukkan variabel brand dan frekuensi ke kotak model di samping kanan seperti gambar di bawah. Pada pilihan tipe, pilih all two-way, dan pada sub of square, pilih tipe 2, klik pada include intercept in model dan klik continue. Yang keempat, pilih post HOC. Masukkan variabel warna mobil dan variabel sistem operasi pada kotak post HOC test for, klik OK dan continue. Dan kelima, klik OK, maka akan keluar hasil output SS sebagai berikut. Bab ini menyajikan pembahasan hasil analisis dan pengolahan data yang diperoleh melalui kuesioner mengenai tingkat kepuasan pengguna terhadap beberapa merek sepatu. Analisis dilakukan secara sistematis dengan pendekatan statistik, meliputi uji normalitas untuk menguji sebaran data, serta analisis varian menggunakan one-way ANOVA dan two-way ANOVA untuk mengetahui perbedaan tingkat kepuasan antar merek dan pengaruh faktor-faktor lainnya. One-way ANOVA. Yang pertama, homogeneity of variance. Uji homogenitas varians bertujuan untuk mengetahui apakah data dan masing-masing kelompok memiliki varians yang sama, yang menggunakan salah satu asumsi penting dalam uji ANOVA. Hipotesis A. H0 tidak terdapat perbedaan nilai varians antar kelompok varians homogen. B. H1 terdapat perbedaan nilai varians antar kelompok varian tidak homogen. Kriteria pengambilan keputusan A. Jika nilai signifikansi sig lebih dari 0,05 maka H0 diterima data memiliki varians yang homogen. B. Jika nilai signifikansi sig lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Hasil uji A. Leaven statistik 1,120 di F1
sama dengan 2, df2 sama dengan 27, sig sama dengan 0,341. Hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan nilai-nilai rata dari 3 sampel brand sepatu. B. H1 atau hipotesis alternatif, terdapat perbedaan nilai-nilai rata dari 3 sampel brand sepatu. Kriteria keputusan: A. Terima alternatif tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel atau sig lebih kecil dari 0,05. Hasil output ANOVA F hitung sama dengan 1,43, df1 antara kelompok sama dengan 2, df2 dalam kelompok sama dengan 27, sig sama dengan 0,263. Nilai F tabel berdasarkan tabel distribusi dengan df1 sama dengan 2 dan df2 sama dengan 27 pada taraf signifikansi sama dengan 0,05 diperoleh F tabel sama dengan 3,35. Keputusan karena F hitung 1,403 lebih kecil dari F tabel 3,35 dan sig 0,263 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H alternatif ditolak. Kesimpulan: tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari keempat varian warna mobil terhadap varian. Kesimpulan: tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari keempat varian warna mobil terhadap variabel Y. Artinya varian warna mobil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai yang diuji. Yang ketiga, post-HOC test. Uji post-HOC dilakukan setelah uji ANOVA apabila hasil ANOVA menggunakan adanya perbedaan signifikan untuk mengetahui secara spesifik antar kelompok mana perbedaan tersebut terjadi. Namun dalam kasus ini uji ANOVA tidak menunjukkan perbedaan signifikan, sig sama dengan 0,263 lebih dari 0,05, sehingga uji lanjut ini hanya bersifat pelengkap atau eksploratif. Kriteria pengambilan keputusan: A. Jika nilai sig lebih besar dari A. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang dibandingkan. B. Jika sig lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Hasil uji tukai HSD. Beberapa pasangan perbandingan yang diuji. Yang pertama ada Nike vs Adidas, sig sama dengan 0,998. Yang kedua Nike vs Converse, sig 0,346. Dan yang terakhir Adidas vs Converse, sig 0,316. Seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara semua pasangan kelompok merek sepatu. Selain itu, pada output juga tidak terdapat tanda bintang di atas, yang berarti tidak ada kelompok yang memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji lanjutan tukai HSD dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara merek sepatu Nike, Adidas, dan Converse terhadap variabel Y yang diukur. Temuan ini sejalan dengan hasil uji ANOVA sebelumnya yang menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata antar kelompok tidak signifikan secara statistik. 56,1 Uji normalitas. Berdasarkan dua gambar output uji normalitas dan isi laporan berikut adalah penulisan interpretasi uji normalitas lengkap sesuai dengan format yang kami berikan. 3. Uji normalitas X1. Interpretasi: karena semua nilai signifikan Shapiro Wilk lebih besar dari 0,05, maka Nike 0,9 nilai sig Shapiro Wilk
lebih besar dari 0,05, maka NEC 0,987 lebih besar 0,05, sedangkan H0 diterima. Adidas 0,259 lebih besar dari 0,05, H0 diterima. Converse 0,743 lebih besar dari 0,05, H0 diterima. Yang keempat, normalitas X2, interpretasi. Karena nilai sig Shapiro-Wilks lebih besar dari 0,05, maka 1-2 kali 0,797 lebih besar dari 0,05, HO diterima. 3-5 kali 0,830 lebih besar dari 0,05, H0 diterima. Setiap hari 0,106 lebih besar dari 0,05, H0 diterima. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh kesimpulan bahwa data kepuasan berdasarkan frekuensi pemakaian sepatu berdistribusi normal. Tuwai ANOVA berdasarkan dua gambar output uji normalitas dan isi laporan berikut adalah penulisan interpretasi uji normalitas lengkap sesuai dengan format yang kami berikan. Yang pertama, uji normalitas X1. Interpretasi, karena semua nilai sig Shapiro-Wilks lebih dari 0,05, maka NEC 0,987 lebih besar dari 0,05, H0 diterima. Adidas 0,259 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Converse 0,743 lebih besar dari 0,5, maka H0 diterima. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh kesimpulannya bahwa data kepuasan berdasarkan merek sepatu NEC, Adidas, dan Converse berdistribusi normal. Yang kedua, uji normalitas X2. Interpretasi, karena semua nilai signifikansi Shapiro-Wilks lebih besar dari 0,05, maka 1-2 kali 0,797 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. 3-5 kali 0,830 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Setiap hari 0,106 lebih dari 0,05, H0 diterima. Berikut penjelasan Tuwai ANOVA. Uji Tuwai ANOVA merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh dua faktor atau lebih terhadap satu variabel dependen sekaligus, serta mengetahui apakah terdapat interaksi antara faktor-faktor tersebut. Dalam konteks praktikum ini, uji Tuwai ANOVA digunakan untuk menganalisis pengaruh merek sepatu dan frekuensi pemakaian terhadap tingkat kepuasan pengguna. Sebelum melakukan uji ini, data telah melalui uji asumsi dasar seperti uji normalitas dan homogenitas varians untuk memastikan bahwa data layak dianalisis dengan pendekatan parametrik. Dengan menggunakan SPSS sebagai alat bantu analisis, uji Tuwai ANOVA memberikan informasi tidak hanya mengenai pengaruh masing-masing faktor secara independen, tetapi juga kombinasi antar faktor tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna. Yang pertama adalah brand sepatu. Berdasarkan hasil output tabel F yang kelampirkan berikut ini adalah analisis Tuwai ANOVA untuk menguji pengaruh dua faktor terhadap rata-rata penjualan sepatu. Faktor brand. A. H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata penjualan mobil berdasarkan brand. A. Terdapat perbedaan rata-rata penjualan mobil berdasarkan brand. Faktor frekuensinya H02 tidak terdapat perbedaan rata-rata penjualan mobil berdasarkan frekuensi. H2 terdapat perbedaan H2 terdapat
HA2 terdapat perbedaan rata-rata penjualan mobil berdasarkan frekuensi. Langkah analisis statistik. 1. Bandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Untuk brand, F hitung 6,257, di F1 sama dengan 2 pembilang, di F2 sama dengan 40 penyebut. Dari tabel F, A sama dengan 0,05, F tabel sama dengan 3,23. Karena 6,257 lebih dari 3,23, maka tolak HO. Untuk frekuensi, F hitung sama dengan 0,942, di F1 sama dengan 2, di F2 sama dengan 40, F tabel 3,23 karena 0,942 lebih kecil dari 3,23, maka gagal total. Tolak H02. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata penjualan mobil berdasarkan brand. P lebih kecil dari 0,05. Analisis keputusan. A. F hitung 0,942 lebih besar dari F tabel 3,23. SIF 0,398 lebih besar dari 0,05. Kesimpulan uji berdasarkan hasil analisis tuai ANOVA. Diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 0,942 lebih kecil dari F tabel sebesar 3,23 dan nilai signifikansi sebesar 0,398 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, H0 tidak ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata penjualan sepatu berdasarkan frekuensi pemakaian 1-2 kali, 3-5 kali, dan setiap hari. 3. Uji pos HOC. Berikut adalah interpretasi hasil uji Tukey HSD. 1. Interpretasi uji pos HOC variabel X1 merek sepatu dilakukan untuk mengetahui pasangan kelompok mana yang memiliki perbedaan yang signifikan terhadap variabel Y. Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara beberapa pasangan kelompok merek sepatu. Hasil uji lanjut Tukey HSD terdapat variabel frekuensi penggunaan X2 menunjukkan bahwa tidak terdapat pasangan kelompok yang memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan terhadap variabel Y. Hasil ini ditunjukkan oleh seluruh nilai signifikansi atau sig yang lebih besar dari 0,05 serta ketiadaan tanda bintang pada semua kombinasi perbandingan antar kelompok frekuensi 1-2 kali, 3-5 kali, dan setiap hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa frekuensi penggunaan tidak berpengaruh. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data menggunakan metode one way ANOVA dan two way ANOVA diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Mahasiswa telah memahami konsep dasar uji hipotesis terhadap rata-rata lebih dari 2 populasi dan menggunakan metode analisis of variance atau ANOVA. Pemahaman ini tercermin melalui penerapan uji ANOVA terhadap data kepuasan pengguna sepatu berdasarkan variabel merek dan frekuensi penggunaan. Yang kedua, hasil uji one way ANOVA menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna berdasarkan merek sepatu, Nike, Adidas, dan Converse. Namun, uji lanjut PES HOC test dengan metode Tukey HSD mengindikasikan adanya perbedaan signifikan antara merek Converse dengan dua merek lainnya, yang menunjukkan kemungkinan adanya preferensi pengguna terhadap merek tertentu. Dan yang ketiga, hasil uji Y ANOVA menunjukkan bahwa faktor merek sepatu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna. Sebaliknya, faktor frekuensi pemakaian tidak berpengaruh secara signifikan dan tidak ditemukan interaksi yang signifikan antara
kedua faktor tersebut terhadap kepuasan pengguna. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melaksanakan tahapan teknis uji ANOVA dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, mulai dari proses input data, pengujian asumsi normalitas dan homogenitas varians, pelaksanaan uji ANOVA, hingga interpretasi hasil uji lanjut Tukey HSD. Dengan demikian, tujuan praktikum telah tercapai, yaitu mahasiswa mampu memahami serta mengaplikasikan uji ANOVA dalam konteks multipopulasi untuk menyelesaikan pemahaman yang berkaitan dengan analisis perbedaan rata-rata. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.